Pusat Pemberdayaan Masyarakat Unika Atmajaya setia mendampingi komunitas-komunitas, dimulai dari daerah Jawa Tengah, Borobudur, Sumba Barat Daya, Mentawai, Muara Gembong, Jabodetabek, dan daerah lainnya. Pada kesempatan yang lalu, PPM melakukan pendampingan terhadap komunitas Cagar Urip yang berlokasi di Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo. Komunitas Cagar Urip memiliki konsentrasi pengembangan terhadap sumber mata air, budaya, dan lingkungan. Salah satu kegiatan unik yang dilakukan komunitas ini adalah pengolahan buah maja. Yap, betul banget. Buah maja yang terkenal pahit bisa diolah menjadi berbagai macam produk loh. Menarik bukan? Penasaran bagaimana caranya? Langsung aja praktik kuy! Pengolahan sari buah mojo. Nah, ini kita kenalkan sama teman-teman. Ini adalah buah mojo, tapi nama kalau aslinya kalabas. Kita belajar membedakan antara yang layak untuk kita panen, kita petik, yang buahnya udah istilahnya tua atau matang ya. Mungkin dari Mas Risa ini warna kulitnya masih hijau, hijau belum hijau apa ya, hijau muda. Ini kemungkinan buahnya kurang matang sedikit ya. Sama yang ini, kalau ini udah mulai tempatnya Mas Edo ini masih udah ada warna-warna kuning. Ini apa ya, belerek kuning luwe berubah. Ini menurut saya ini yang udah masaknya sempurna untuk buah maja ini. Nanti setelah itu kita milih buah yang tepat, dilanjutkan dengan ini, tolong Mas Risa sama dibantu Mas Edo. Ini contoh buah maja yang udah kita belah. Untuk percobaan di rumah lebih enak membelah buah ini pakai gergaji. Kalau pakai pisau kelihatannya susah karena kulit buahnya lumayan keras seperti tempurung kelapa itu. Bentuk buahnya seperti ini, ada biji-biji kecilnya, udah warna ke hitam, ada apa ini? Abu-abu, ungu. Nah, ini langsung dimakan aja teman, rasanya udah manis. Makanya kok banyak yang bilang mojo itu pahit, ternyata manis. Setelah kita rasakan beda nggih Mas nggih. Untuk tahap selanjutnya, setelah kita mengupas ini, kita bersihkan. Ya, untuk catatan, sebelum kita mulai memproses ini, kita cuci tangan yang bersih biar kita tidak ada kotoran yang nempel ya. Kita siapkan semacam apa? Toolbox ya, toolbox yang kedap. Oke, setelah itu kita ambil dagingnya. Bisa pakai sendok apa ini untuk yang mengambil nasi. Yang penting materialnya bersih. Langsung dikaruk, dimasukkan. Setelah semua buah ini kita ambil dagingnya, kita masukkan, kita tutup rapat di tempat yang kedap. Kita akan menunggu proses pemeraman. Pemeraman idealnya 3 hari untuk biar kadar air di dalam buah itu keluar semua. Tapi saya juga sering tidak sampai 3 hari nggak Mas, bisa 2 hari, 2 hari tergantung kualitas buahnya. Selain buahnya bisa kita gunakan, cangkang kalabas ini juga bisa kita gunakan untuk sebuah kerajinan, souvenir, bisa tempat makan, pengganti mangkok, bisa asbak, tempat alat-alat tulis, buat lampu hias juga bisa.
Sebenarnya ini buahnya masak tapi kecil, kalau di daerah sini istilahnya belum besarnya tidak maksimal. Kemungkinan karena penanganan di pohon kalabasnya itu sering diambil daunnya untuk pakan ternak. Sudah Mas Risa? Ya. Nah, kalau sudah bisa ditutup kembali rapat. Oke, kita simpan di tempat yang aman di suhu ruangan, kita tunggu 3 hari. Bon, oke. Sudah Itu kita tunggu 3 hari, setelah itu kita akan proses buka lagi, kita pisahkan antara air dan daging buahnya. Nanti airnya sudah kita peras, kita masukkan sini, kita rebus dengan api kecil sampai mendidih. Setelah itu bisa kita nikmati. Nanti akan kita praktekkan untuk cara pengambilan airnya. Ini hasilnya yang sudah diperam kurang lebih 3 hari. Kadar air akan naik dan warnanya cenderung coklat ke hitam-hitaman. Kenapa kita lakukan pemeraman 3 hari? Dasar pemikirannya supaya kandungan air yang ada di dalam buah maksimal keluar. Akhirnya seperti ini. Oke, tolong dibantu Mas Risa dan Mas Edo untuk cara memisahkan antara daging dan air. Ini saya coba praktekkan untuk proses penyaringan 2 kali saring sebelum kita nanti setelah semua selesai kita proses di perebusan. Pun monggo ya, ambil aja ini, yang penting tangan steril ya, cuci dengan bersih. Bisa langsung pegang ini, diambil, ini ambil mawon Mas Risa. Itu proses untuk diperas yang pertama. Ini pakai saringan sama wadah yang untuk tempat airnya. Niki di kerukup. Atau diangkat dhuwur mangke pengen ketok. Nah, ini ki rada. Nah, perlu tenaga yang lumayan ekstra lah untuk memeras ini, karena buah mojo atau kalabas memang seratnya sangat lembut dan padat. Ya, yang penting kita sabar, telaten. Itu setelah diperas, ini ada yang kesaring lagi dengan kain yang kedua. Ampas atau daging buahnya itu kami tidak buang, kami gunakan lagi nanti, bisa untuk pupuk, untuk membersihkan kulit-kulit kita di seluruh area tubuh, untuk luluran lah. Oke, Mas Risa sama Mas Edo sambil saya jelaskan untuk yang meneruskan luluran itu, ketika belum mau dipakai itu cukup disimpan di tempat yang seperti ini lagi, ditutup rapat. Ketika kita mau gunakan, kita seduh dengan air yang kita rebus mendidih, kita seduh, diamkan sebentar. Setelah itu kita gunakan untuk luluran, untuk sisa ampasnya. Kita mau mandi, luluran dulu, kita basahi luluran, tunggu sekitar 15 menit baru kita basuh. Ternyata selain airnya ini juga banyak mengandung vitamin C. Testimoni teman-teman itu ada yang untuk lambung, untuk stamina. Ketika kita sudah kondisi kurang fit, dengan rutin mengkonsumsi ini, kita akan pulih kembali. Selain itu juga untuk meningkatkan imun tubuh.
Cara penyajian nanti setelah masak juga bisa langsung kita nikmati ketika masih kondisi panas, atau bisa ditambah es batu, tergantung selera kita. Minum udah tinggal tuang minum. Kalau kami biasanya ya ketika mau tidur atau pagi lah. Kalau saya sendiri seringnya ketika malam mau tidur itu kita minum ini rutin. Nanti akan kita rasakan efeknya. Saya tambahkan lagi untuk pemilihan buah yang sudah cenderung masak, karena buah kalabas atau mojo ini yang muda itu memang banyak mengandung pestisida alami. Indikasinya ketika kita proses peram, ketika buah masih muda itu akan keluar jamur, atau kita simpan setelah kita masak di suhu ruangan itu juga akan jamur lebih cepat tumbuh. Tapi makanya kita buat pilih buah yang lebih tua karena kandungan pestisida alaminya sudah berkurang banyak. Biasanya petani-petani di sekitaran sini menggunakan kalabas untuk treatment memelihara tanaman, terutama padi, untuk penanggulangan pengendalian hama. Nanti bisa dicampur air, disemprot, atau bisa juga buat tambahan pupuk organik. Tapi di sini kita dan saya dan teman-teman ingin berbagi ilmu, berbagi cerita bagaimana kita memproses sebuah buah kalabas menjadi sebuah minuman kesehatan. Karena cenderung orang-orang sini dahulu memahaminya bahwa buah ini pahit, tanpa dia mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara penyajiannya. Ketika di kain yang kedua ini airnya sudah banyak, bisa kita prosesnya sama, kita peras lagi biar tuntas masuk ke sini. Peras sebentar apa namanya? Ya. Di buah kalabas yang sudah cukup matang, sudah cukup tua, kami menandainya airnya akan semakin banyak. Buah ini semakin tua, kandungan airnya akan semakin tinggi, semakin banyak. Biasanya di tempat box ini kapasitas 15 liter itu dengan buah yang kualitasnya bagus akan mengeluarkan air 5 sampai 6,5 liter biasanya. Mohon. Ini bentuk air yang nanti untuk kita rebus. Oke, sudah. Ya. Monggo dilanjut. Oke. Untuk tahap berikutnya kita tuang ke kuali ya. Ini terbuat dari tanah liat. Pemilihan ini karena tidak mengandung logam. Menurut beberapa catatan seperti yang kita ketahui, karena air sari buah mojo tidak kurang tepat lah untuk bersentuhan dengan material yang logam. Karena di beberapa catatan karena kandungannya bisa melarutkan kandungan merkuri di dalam tubuh. Jadi karena ketika ini memakai logam, mungkin ketakutannya ketika kandungan itu bisa rusak. Makanya kita pilih yang materialnya kuali. Kalau nanti Pak Riz, ya. Ini langsung dituang? Iya, dituang, kita saring lagi. Untuk proses penyaringan bisa dilakukan berulang-ulang tergantung selera. Rada dhuwur masuk frame. Seperti yang nampak, kandungan air
mojo atau kalabas memang cenderung hitam pekat, coklat. Dari sini sudah mulai apa ya, aromanya tercium gitu. Manis-manis gini udah. Baik, udah kita nyalakan kompor. Sebaiknya digunakan dengan api kecil, karena sari buah mojo atau air mojo itu banyak mengandung seratnya memang sangat lembut sekali. Nanti akan mempengaruhi dirasa, karena sebelum ini masak ketika dengan api besar, serat itu akan aromanya kayak hangus. Jadi rasanya juga berpengaruh nanti. Makanya kita gunakan api kecil. Api sedang. Untuk air ini kisaran ini kapasitas kurang lebih 3 liter. Nanti ketika sudah proses, ini dari penyaringan tadi masih ada busa nggih. Busa ini kita ambil aja. Semakin lama ketika semakin panas itu serat akan naik nanti. Kita harus lebih telaten ya untuk mengambil ini tanpa terlalu banyak air yang masuk, yang ikut keangkat. Jadi kemungkinan nanti kalau misal makin mendidih, busa juga ada terus gitu ya? Ya, ada terus. Biasanya sebelum ketika mendekati titik mau mendidih, titik didih itu akan banyak serat yang naik, Mas Riz. Dan itu harus kita ambil. Mungkin tidak diambil juga tidak apa-apa. Mungkin karena cuman beda dirasa ya. Cenderungnya ketika kita tidak kurang telaten untuk mengambil serat-serat yang naik itu, rasa sari buah ini cenderung ke asam. Oke. Tapi kalau kita telaten cenderungnya lebih ke manis. Tapi dengan catatan pemilihan buah yang benar-benar sudah masak. Selain itu ketika kita tidak telaten mengambil serat ini, warna airnya juga akan cenderung coklat kental ya. Tapi ketika kita sering mengambil ini busa atau ampasnya atau serat buahnya, warna akan cenderung hitamnya hitam kayak transparan itu, kalau ditaruh di balik lampu akan tembus juga. Cuman warnanya hitam, nggak coklat. Dan rasanya juga akan lebih ke kuatnya ke rasa manis. Oke. Mungkin setelah mendidih kita akan, Mas Riz juga bisa merasakan membedakan ketika kemarin yang sudah dikemas di botol atau yang sudah merasakan menggunakan campuran es batu, mungkin nanti bisa merasakan yang hangat atau panas. Kita akan menemukan rasa yang berbeda. Siap mencoba ini. Oh ya. Kak Riz ini udah mendidih, udah siap kita nikmati. Apakah rasanya seperti apa yang kita inginkan? Untuk bentuk airnya seperti ini, hitam tapi tidak terlalu pekat. Dan untuk hasil ini yang perlu kita pelajari bersama, bahwa serat dari buah kalabas atau mojo seperti ini. Sebenarnya ini nggak diambil nggak apa-apa, cuman nanti di kualitas rasanya. Tapi untuk fungsi dan kegunaannya tetap semoga kelihatannya sama lah. Cuman dirasa lebih asam dan warna yang berbeda. Wah. Manis, asam-asam campuran tergantung. Mungkin ya tiap saya merasakannya lebih asamnya agak kuat ini. Mungkin karena apa panas atau gimana. Kalau Kak Riz ini
udah manis, cuman dia masih ada asamnya. Ya, oke, mungkin ini sekilas kami berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman ya untuk sari buah mojo. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman saudara yang ada di manapun. Terima kasih.